Bea Cukai Teluk Bayur musnahkan barang ilegal senilai 22 miliar rupiah di PT Semen Padang. Yang merokok ya, ini nggak sehat. Kenapa dipungut cukai? Ini dengan harapan pada saat rokok itu dipungut cukai, negara itu punya kekuatan, khususnya dari sisi penganggaran. Untuk apa? Untuk mengendalikan dampak buruk dari konsumsi rokok. Jadi jelas ya di sana. Saya pikir cukup ya. Pak, dari Pak Idin, Ini mohon maaf, ini Pak Gubernur tentu waktunya sangat terbatas. Nanti kita batasi paling 2 pertanyaan lagi ya. sebelah kiri Pak. Ya. Pak sebelah kiri dari jejak digital news. Jadi jejak Digital news ya. Ini menyangkut dengan hasil penyitaan kemudian dimusnahkan. Kemudian barang yang banyak beredar ini di masyarakat ini kan dikonsumsi. Nah pertanyaannya, ini program terakhirnya seperti apa? Baik dari pemerintah, program bagi yang mengkonsumsi ini kan banyak ini Pak, barang-barang ilegal ini, termasuk alkohol. Ya, programnya kira-kira gambarnya seperti apa? Sosialisasinya, atau baik dari pemerintah atau dari APM. Terima kasih. ya ini saya pikir teman-teman dari Bea Cukai Teluk Bayur itu kan mengadakan pemusnahan. Kemudian teman-teman juga dari PS diundang, dari para pimpinan aparat penegak hukum juga diundang, dan Pak Gubernur pun juga hadir di sini. Ini salah satunya juga dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum itu komitmen untuk sama-sama memberantas peredaran rokok ilegal, sehingga diharapkan masyarakat juga tahu membedakan mana yang rokok legal, mana yang rokok legal, dan sedapat mungkin mereka diharapkan nanti akan mengkonsumsi rokok yang legal, walaupun memang fakta menyebutkan bahwa gap harga antara rokok legal dengan rokok ilegal memang jauh. Rokok ini ya, katanya Movement yang di depan kita, satu bungkus kurang lebih 11.000 12.000. Ini kalau rokok yang sama diproduksi oleh perusahaan legal itu harganya di atas 30.000. Karena memang rokok yang legal itu tadi bayar PPN hasil tembakau aja kurang lebih 9%, bayar pajak rokok 10%, bayar cukai sesuai dengan tarif golongan yang semuanya tinggi. Bapak kalau yang rokok ya, itu di kita cukainya ada per batang itu ya, untuk kelas golongan 1 itu 1.050 rupiah per batang. Makanya itu ada gap harga yang begitu tinggi. Makanya ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya ya mengkonsumsi rokok legal. Tapi kan kita tahu bahwa kemampuan ekonomi mereka, kemampuan keuangan juga terbatas. Makanya rokok ilegal juga laris karena harganya murah. Demikian Pak ya. Ya. Tapi ini masih banyak beredar di kampung kamu, ini masih banyak ya Pak? Nanti Bapak tindak lanjut bagi penjual. Dari teman-teman memberikan informasi kepada juga kita supaya mereka yang beredar di kampung-kampung itu bisa dipelajari, diteliti. Ini distributornya di mana? Karena memang kalau kita harus melakukan operasi pasar di kampung-kampung yang notabene barang buktinya juga tak banyak, tapi resistensi dengan masyarakat itu juga tidak mudah dikelola. Tapi pada saat nanti itu menjadi bagian dari informasi kemudian kita kelola, ini siapa distributornya, nanti akan ketemu barang bukti yang cukup banyak. Pak, respon Pak Gubernur Pak, tadi kan Bapak tadi bilang semua daerah pasar. Benar sebenarnya langkah ke depannya gimana Pak? Terus kenapa fokusnya ini kalau di Padang? Mungkin itu dengan
kedepannya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di sambutannya bahwa saat ini di seluruh Pemda tingkat 1 Indonesia itu hanya 5 ada kelompok. Menurut tadi sampaikan hampir setengah T 470 berapa tadi miliar. Nah itu adalah anggaran yang bisa secara langsung mendukung kekuatan APBD. Namun nanti ini regulasinya sedang dibuat ya. Sekian persen dari pajak rokok itu harus digunakan untuk pemberantasan rokok ilegal. Sehingga ke depan antara Pemda dengan Bea Cukai plus aparat penegak hukum itu akan bersama-sama mengelola anggaran itu dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Jadi kedepannya jelas ya akan kesana nanti ya. Kita lihat aja nanti karena saat ini kekuatan anggaran itu terbatas. Baru kekuatan anggarannya internal Bea Cukai sama DBHJHT. Nanti ke depan akan lebih konkret lagi ada subsidi anggaran dari pajak rokok. Terus satu lagi tadi ya. Saya tentu terima kasih dengan manajemen PT Semen Padang karena tidak setiap daerah mempunyai fasilitas pemusnahan seperti ini. Dan di Sumatera Barat, setahu saya ini satu-satunya cara pemusnahan yang lebih efektif. Sehingga sebelumnya tadi teman-teman dari Pak Sur yang Kepala KPP ini sudah berkoordinasi gimana nanti kalian tadi sudah kita saksikan bersama cara pemusnahan dianjurkan kemudian namun demikian sekiranya ada yang belum jelas atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan ini kami persilakan namun dengan tertib dan nanti tim dari panitia dibantu terkait dengan mic. Silakan. Silakan, ada yang duluan bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan Pak. Ya, dari berita pembagian kursi yang saya bertanyakan dalam penangkapan BB ini ada tak orangnya yang ditangkap tahan atau yang lain? Terima kasih Pak. Ini langsung saya jawab ya. Saat ini barang-barang yang kita itu merupakan barang-barang ilegal yang posisi penangkapannya adalah di jalur distribusi. Makanya tadi kita mengundang juga teman-teman dari perusahaan jasa titipan dan kita sejauh ini tidak bisa melacak ini siapa pengirimnya, sehingga kalau tadi ditanyakan pelakunya ditangkap atau tidak itu otomatis tidak ada penangkapan maupun penahanan pelaku. Sekiranya nanti kami dapat melakukan itu, tentu arahnya kepada proses penyidikan yang nantinya juga harus berkolaborasi dengan Pak Kajati atau Pak Kajari di sini, sehingga nanti status barang itu menunggu putusan pengadilan. Jadi sekali lagi ini di jalur distribusi Pak ya. Jadi di tempatnya perusahaan jasa titipan. Ini kan bisa juga ini dari beberapa di antaranya rokok yang diduga dari Jawa, ada juga yang diduga ekspor. Cukup ya. Yang lain? Izin Pak, boleh dipakai nama Pak? Ini saya kalau salah untuk perbedaannya yang digunakan tidak dipidana tapi membayar beda bagi tertangkap. Saya rasa apakah itu tidak mempengaruhi kalau ilegal ini bisa dilakukan operasi tidak seperti itu? Yang namanya di dunia ilegal tentu
sudah diukur terkait dengan risiko, walaupun tadi disampaikan terkait dengan pembayaran denda. Sebetulnya kunci utama untuk pembayaran denda adalah agar tidaknya pelaku, karena pembayaran denda itu harus dilakukan atau diselesaikan oleh pelaku pidana. Artinya denda itu diputuskan dulu, harusnya proses yang dilakukan adalah proses penyidikan, tetapi ada ketentuan terbaru itu terkait dengan ultimum remedium yang memberikan alasan pemaaf agar kasusnya tidak dipidanakan dengan catatan membayar denda 3 kali nilai cukai. Nanti ini kan di level penyidikan ya, masih ada kesempatan sekiranya nanti di level penuntutan saja masih memungkinkan si pelaku ini dikasih kesempatan kalau bisa membayar 4 kali nilai cukai. Ini dengan denda itu ibaratnya sebagai alasan pemaaf, tapi di sisi lain di sana juga jelas bahwa posisi biaya cukai itu lebih mengutamakan fiskal daripada pemidanaan. Pak, tapi dengan seperti itu kebijakannya, apakah ilegal itu tetap atau fiskalnya yang bertambah dengan kebijakan seperti itu? Kalau kita lihat konsep awal dari munculnya regulasi ultimum remedium itu semata-mata untuk prioritas penerimaan. Kalau pertanyaannya berkurang enggak yang ilegal? Berdasarkan evaluasi terkait dengan kebijakan baru ini sampai sekarang, rokok ilegal akan terus ada. Bahkan tadi saya sampaikan hasil survei oleh lembaga yang independen saja ini meningkat dari kemarin 4, sekian persen ini jadi 6,8% di hasil survei tahun 2024. Artinya ini akan terus ada. Makanya di sisi lain kami juga berharap tadi ada optimalisasi di BHJHT, optimalisasi pajak rokok yang nanti kita akan terus-menerus berkolaborasi bahwa ada sinergi penganggaran, ada sinergi SDM yang diharapkan nanti rokok ilegal itu akan turun di pasaran. Dan dampak dari penurunan rokok ilegal itu tentu nanti akan ada penerimaan negara dari sektor cukai yang naik. Tentunya akan berdampak positif terhadap kenaikan pajak rokok, kenaikan BHJHT. Artinya kita tahu bahwa dampak merokok ini kan kata dokter ini nggak sehat. Ini tahu teman-teman yang merokok ya, ini nggak sehat. Kenapa dipungut cukai? Ini dengan harapan pada saat rokok dan di Sumatera Barat, setahu saya ini satu-satunya cara pemusnahan yang lebih efektif. Sehingga sebelumnya tadi teman-teman dari Pak Surya kepala KPP ini sudah berkoordinasi gimana nanti kalian tadi sudah kita saksikan bersama cara pemusnahan dihancurkan kemudian nanti dibakar. Sehingga nilai ekonomisnya nanti akan menjadi jadi pemilihan saya pikir di kesempatan itu sudah tepat. Satu lagi ini Pak Gubernur waktunya terbatas. Ya, untuk pakaian bekas sejauh ini ketentuan dari kementerian lembaga terkait yaitu Kementerian Perdagangan belum dicabut bahwa pakaian bekas tetap merupakan barang yang dilarang untuk diimpor. Sehingga kalau misalnya masih ada pakaian bekas yang dijual di pasaran
kami pun juga kesulitan mengawasi apakah memang pakaian bekas itu memang betul-betul ekspor. Kan bisa juga pakaian bekas lokal yang memang dijual berbaur dengan ekspor. Setelah kita ketahui ekspornya ini pun, kita juga kesulitan untuk menindak. Karena apa? Karena kita harus tahu sejarah hukum sebelumnya. Ya diangkut dengan kapal apa, dibongkar di mana. Apalagi kita tahu ya, pantai timur Sumatera itu kan begitu terbuka. Itu menjadi kesulitan kami apabila pakaian bekas itu sudah sampai di pasar. Kita terakhir kemarin termasuk di press release-nya di Tanjung Balai Karimun itu juga ada penindakan kapal yang mengangkut pakaian bekas. Dan itu dilakukan penyidikan. Dan itu jelas sekali tersangkanya siapa, pakaian bekas itu dibuat di negara mana. Karena masih kita tangkap dari kondisi di kapal. Kalau sudah dipasang untuk melacak. Tapi kan cukup ya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Gubernur, Pak Diru. Jadi TNI kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri bila itu kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, KPPBC, Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur melaksanakan kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, BMMN, hasil penindakan kepabeanan dan cukai pada Kamis, 31 Juli 2025, di Wisma Indarung PT Semen Padang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala KPPBC Teluk Bayur, Suryana, dan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang tahun 2024 hingga 2025, dan terdiri dari 15.014.308 batang rokok ilegal tanpa pita cukai, polos, dari berbagai merek seperti Lufman, OK Bolt, HND, New Hummer, Smith, dan Manchester. 12,79 liter minuman mengandung etil alkohol, MMEA. 4 koli pakaian bekas dan 214 buah kosmetik ilegal. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara berbeda sesuai jenis barang. Rokok ilegal dan pakaian bekas dihancurkan menggunakan mesin shredder di Storage 23 PT Semen Padang. MMEA dan kosmetik dimusnahkan dengan cara dirusak isinya menggunakan cairan pembersih lantai. Sisa pemusnahan seperti rokok dan pakaian bekas akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di Calsiner Indarung Phase 6 PT Semen Padang. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat hukum, yakni Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan Pasal 53 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Perkiraan nilai total barang yang dimusnahkan mencapai 22,1 miliar rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar 14,6 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau menegaskan bahwa pemusnahan ini adalah wujud transparansi tugas bea cukai serta implementasi peran sebagai community protector untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal dan berbahaya. Kegiatan pemusnahan ini merupakan bentuk transparansi pelaksanaan tugas dan sejalan dengan salah satu fungsi utama bea dan cukai sebagai community protector yaitu melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal dan berbahaya, ujarnya. Kegiatan ini juga merupakan hasil kerja sama lintas instansi, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, Karantina, BPOM, Angkasa Pura, dan Perusahaan Jasa Titipan, PJT. Kontributor Jejak Digital News, Arisandi dan Muhammad Ridho Ilahi melaporkan.